membaharui dunia. Bersama kita bisa, Tuhan beserta kita. Service excellence jadi anggota. Ya Pak, sebelumnya perkenalkan mungkin nama saya Mustafa Nahdi, saya Senior Manager Pengembangan Bisnis di PT Berantas Abipraya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Salam kenal buat pembicara Pak Direktur Kelembagaan dari 9 kampus dan dari teman-teman semua. Di sini juga ada bekas masih mentor saya Pak Prof Marlian, masih mendengarkan mungkin sampai hari ini masih jadi mahasiswanya saya Pak di salah satu kampus di Jakarta, masih proses mengambil doktoral. Insya Allah bisa sedikit sharing tentang dunia konstruksi Pak di PT Berantas Abipraya. Cuman sampai sekarang saya belum bisa sharing nih Pak, karena kalau di iPad saya suka nggak ngangkat sebentar. Ya. Ya, monggo Pak. Ya, makasih Pak. Nah, bisa kan? Sebentar Pak. Oke. Oke Pak, sebelum saya memulai, ini cerita-cerita tentang inovasi dan adaptif di perusahaan kita di PT Berantas Abipraya. Next, Mas. Jadi kita ada 3 Pak. Pertama tentang pendahuluan, yang kedua kita punya inovasi BIM yang mungkin kita gunakan, dan yang berikutnya inovasi Ayo Sehat dan Aficon. Ini yang kita perusahaan bikin sendiri untuk menciptakan inovasi Ayo Sehat dan Aficon ini. Next. Oke, sebelum mulai ada sedikit video Pak, monggo sambil didengarkan Pak. Oke Pak, lanjut. Jadi sebenarnya ini menceritakan tadi, melanjutkan pembicara 1, pembicara 2, bagaimana kita menyiapkan industri 4.0 yang kita coba adaptasi di perusahaan kita Pak, di PT Berantas Abipraya, itu sharing session. Apa sih BIM? BIM itu adalah digitalisasi Pak. Nah, yang sudah kita kerjakan di PT Berantas Abipraya menuju transformasi 4.0 adalah kita mencoba mengurangi proses human-nya menjadi 90%, teknikal 10%, dan 5-10% adalah grafik. Ini yang sekarang kita terus jalankan, Pak. Nah, inovasinya apa sih? Salah satunya inovasinya adalah inovasi BIM yang sebenarnya sudah dari 3-4 tahun yang lalu kita coba terapkan di perusahaan kita. Yang paling menarik adalah build a super team, not a superman. Lead together. Ini bahasa kalau saya bilang kita bicara build dengan teman-teman manajemen. If you want to go too fast, you go alone. But if you want to go too far, you go together. So ini yang menjadi
simbol kita coba diterapkan di perusahaan ini, bagaimana kita melangkah lebih jauh lagi dengan bersama dengan beberapa, itu sebelah kanan kita lihat beberapa sistem, beberapa aplikasi menjadi satu kesimpulan. Saya tidak akan masuk BIM detail, karena itu nanti ada sesi berikutnya. Saya cuma bicara how about this BIM mempengaruhi perusahaan kita sekarang ini. Next. Nah, di perusahaan kita lihat sekarang ini kita punya manajer teknologi informasi, dan di situ ada BIM koordinator 1, BIM koordinator 2, 3, BIM koordinator mechanical electrical, dan R&D. Nah, kenapa kita bilang ini? Karena kita sekarang sudah masuk di struktur organisasi. Jadi, kita berupaya, apa sih output produk BIM level 1, drone. Output produk level 2, apa sih? Aplikasi dan kolaborasi. Nah, yang paling penting yang kayak hari ini kita terapkan adalah kita coba bekerja sama dengan beberapa universitas, LIPI, BPTT untuk mengembangkan produk-produk teknologi baru apa lagi sih. Nah, ini yang terus, jadi kita mempunyai salah satu lini bisnis yang ada di dalam struktur organisasi perusahaan kita hari ini adalah kita mau meng-create atau mengembangkan baik yang sudah ada maupun yang akan, apa sih yang kita ciptakan. Jadi kalau bisa dikatakan semua bicara konstruksi adalah bicaranya selalu ada permasalahan. Nah, bagaimana memecahkan permasalahan itu? Ya dengan teknologi. Nah, itu ya coba kita selalu di proses bisnis di PT Berantas Abipraya yang sekarang kita kembangkan. Next, jadi kita punya program kerja. Nah, mungkin sudah keluar. Jadi kita punya program kerja di 2019 kemarin sampai dengan 2023. Pertama di Agustus sampai September, kita sosialisasi, kita membuat pengajuan proposal, kita membuat standarisasi, implementasi. Jadi kita buat, kalau bahasanya kita blueprint atau workable BIM level 1 sampai 2. Kita bicara transformasi dari digital proses bisnis, kita masuk ke BIM level 1, 2, dan go live. Kemudian kita adaptasi bisnis as usual dan inovasi strategi. Ini kita coba kembangkan dan rencana sampai dengan di 2023. Karena ini menarik kalau menurut perusahaan, karena semakin kita bisa beradaptasi dengan teknologi dan digital ini, semakin efisien dan semakin lebih berkembang salah satu perusahaan. Hal-hal yang sudah kita kerjakan selama ini, mungkin slide agak sedikit terlambat. Oke, jadi yang sudah dikerjakan, ada beberapa dari masing-masing divisi. Nah, ini yang sudah dikerjakan, divisi 1, kita punya divisi 2, punya divisi 3, kita semua training, kita punya program magang dengan siswa-siswa SMK, terus kita berkolaborasi, terus kita membuat ISO BIM 19650, terus kita men-training, mungkin ada training hampir 280 orang sampai dengan hari ini, kita targetin sampai dengan akhir tahun, kurang lebih hampir 500 orang kita mau training, untuk tenaga-tenaga di project yang akan kita kembangkan ke depan. Kenapa? Kita punya sumber daya manusia. Nah, kalau sumber daya manusianya kita berhasil, otomatis inovasi teknologi akan bisa digunakan dengan lebih baik dan lebih maksimal. Selama ini teknologinya ada, tapi SDM-nya atau tenaganya yang belum siap, sehingga tidak teroptimalkan. Makanya kita coba untuk mencapai digitalisasi ini adalah salah satunya adalah bagaimana kita bisa meng-create atau meleverage tenaga-tenaga kita yang ada sekarang untuk menjadi melek BIM atau melek teknologinya bisa menghasilkan more profit, more keuntungan buat perusahaan. Ini salah satu video lagi saya tampilkan bagaimana kita bekerja sama dengan salah satu. Selamat siang, saya Reza Desputra, GM AC Autodesk Indonesia. Pada siang ini saya berkesempatan untuk bersosialisasi di Abipraya. Saya melihat Abipraya 3 bulan yang lalu sangat drastis sekali perkembangan metode BIM-nya, di mana pada saat 3 bulan lalu kami mensosialisasikan BIM di sini, tetapi dalam jangka waktu 3 bulan sangat drastis implementasi Abipraya sudah hampir dilakukan di seluruh proyek, di mana Abipraya akan mengarah kepada ISO 19650
dan akan menerapkan metode BIM di sana sebagai bisnis proses yang sesuai dengan alur sebagai mestinya. Dan saya juga melihat sebagai Autodesk, di mana Abipraya menggunakan Autodesk Platform untuk kolaborasi, yaitu BIM level 2, di mana Abipraya sudah masuk kepada BIM level 2, yaitu koordinasi untuk BIM document flow manajemennya sudah sangat terstruktur. Saya mengharapkan atas nama Autodesk, Abipraya dapat mengutilisasikan BIM lebih advance lagi dan juga mensukseskan BIM di Indonesia secara keseluruhan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Ya Pak, jadi salah satu vendor yang kita pergunakan. Nah, terus kita juga mengembangkan lagi ke depan seperti apa sih, apalagi secara sistem, secara ISO. Jadi kalau kita bicara BIM proses, kita punya ISO. Nah, pengembangan BIM Abipraya kita ciptakan ISO di 19650 dan kita sudah miliki. Mungkin kita hari ini BUMN pertama yang menggunakan PSI. PSI ini salah satu standar publikasi di UK. Jadi kita sudah mengacu ke sana karena kita mau bicaranya, kalau sudah bicara bisa terintegrasi BIM, bicaranya seluruh dunia sama Pak bahasanya. Nah, memang sekarang kita lagi kembangkan di Indonesia, tapi kalau kita sudah bisa di Indonesia, kita bisa berkolaborasi dengan di seluruh dunia menggunakan aplikasi atau BIM ini. Nah, kita perlu peraturannya. Nah, peraturannya adalah ISO BIM 19650 yang sudah kita coba sekarang diterapkan di perusahaan. Nah, memang sorry agak lama itunya tampilannya. Nah, jadi ISO tidak merinci implementasi BIM, ISO yang sekarang sebagai parameter keberhasilan BIM. Nah, parameter keberhasilan BIM adalah pada proses. Nah, selalu saya bilang proses. Nah, bagaimana kita menciptakan proses untuk menjadi sesuatu hal yang lebih menaik. Nah, proses itu apa? Nah, proses itu adalah salah satunya adalah di sumber daya manusianya. Nah, kenapa kita dari tadi kita bicara pelatihan, kita bicara semua, kita men-training. Nah, itu yang karena kita bicaranya proses. Kalau kita bicara sudah teman BIM tapi kita tidak bicara prosesnya, akan sia-sia, hanya tahunya hasil akhir. Tapi prosesnya itu tidak bisa jalankan dengan baik dan benar. Nah, ini ada salah satu grafik Pak, grafik bagaimana kita menggunakan membawa proses baru. Kalau kita bicara menggunakan BIM sebelah kiri, Bapak lihat grafiknya. Bagaimana kalau tidak menggunakan BIM? Naik turun, karena kadang-kadang kita minta persetujuan gambar, serah terima, semua data nggak jelas, bukan nggak jelas tapi tercecer baur kalau bahasa saya itu, bahasa ini ada di mana-mana, jadi kita tidak bisa mensinkronkan data menjadi satu. Nah, ini kita salah satu proses BIM di salah satu proyek kita, bagaimana proses itu berjalan. Kita ada video lagi, silahkan dinikmatin Pak. Jadi bagaimana, nggak suara saya. Jadi kita di sini bagaimana mensinkronkan dari mulai 3D sampai menjadi soft drawing kalau kita di pelaksanaan dan menjadi asli drawing itu menjadi dalam satu rumah kalau bahasa kita. Namanya dokumen manajemen. Nah, itu bisa dinikmati bukan hanya kontraktor tapi konsultan maupun owner. Jadi semuanya menjadi satu wadah. Selama ini kadang-kadang kita berjualan material atau apapun lewat WA, lewat apa. Data tidak terkumpul dengan baik dan benar. Nah, kalau kita menggunakan ini, jadi kita lebih tertib dokumentasi sehingga semua bisa semua pekerjaan atau pelaksanaan bisa lebih cepat menganalisanya. Nah, kita cari contoh gambar ini. Begitu ada sedikit crash atau inkonsistensi, kita bisa langsung tandain, kita bisa share di situ, baik konsultan maupun owner.
juga bisa meng-create isu, kita bisa tulis, kita kasih awan apa permasalahan di sana. Ini semua bisa terrecord ke semua, dan begitu selesai project semuanya data terrecord dengan baik dan benar, tidak ada yang terpisah dimanapun. Ini salah satu keberhasilan dari digital information lah, kalau saya bilang, yang tadi saya bilang ready for 4.0, ya inilah bahasanya untuk di dunia konstruksi. Aplikasi banyak Pak, ada Autodesk, ada Kubikos, ada Tekla, ada Timber, semua banyak aplikasi kita gunakan semua, tinggal bagaimana kita menjadikan satu itu menjadi semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, ini bagaimana kita bisa memvisualkan gedung tersebut dari kondisi bencana, kita plotkan ke Google Map atau Google Earth, kita taruh bangunan tersebut, nantinya seperti apa. Semua menjadi satu rumah dengan namanya BIM 360 tersebut. Oke. Next, Pak. Jadi, apa sih benefit BIM pada konstruksi gedung? Jadi, pertama, peran BIM modeler, drafter sama dengan QS. Jadi, 1-2 orang jadi menjadi 1 orang. Efisiensi waktu, mengurangi rework, paperless yang pasti. Terus pembentukan aset digital. Jadi, kita bisa compile, kita menjadikan satu data, mau 10 tahun lagi pun, kita bisa mengevaluasi apa yang kejadian di hari ini, Pak. Jadi selama proyek kita tahu, oh seandainya kita punya proyek similar, oh untuk gedung perkantoran sekian lantai, kita punya database-nya. Selama ini semua tertumpuk ataupun data tersebar. Nah, kita mau menjadikan satu data. Nah, ini saya sedikit lagi tampilan lagi. Ini salah satu contoh proyek yang kita kerjakan. Jadi nggak ada, kita bicara install software itu tidak ada. Cukup dengan web browser aja masuk, udah bisa semua. Nah, ini tadi saya bilang sudah untuk diaudit, semua dokumentasi jelas. Mempercepat proses koordinasi dengan konsultan dan owner. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan dari tadi gambar 3D menjadi gambar soft drawing di lapangan, semudah itu, dan itu bisa dikerjakan oleh tenaga-tenaga yang sudah kita training. Nah, ini contohnya misalnya gedungnya waktu saat gambar dan saat pelaksanaan seperti apa kita bisa mirroringkan, dan ini yang melakukan adalah teman-teman di lapangan. Kita sebagai pengembangan bisnis akan menyiapkan konsepnya, training, kita mengikuti 1-2 project, tapi itu kita bisa melepas ke mereka. Ini ada testimoninya dari teman-teman project manager bagaimana memudahkan pengerjaan ini. Saya sudah menerapkan penggunaan BIM atau Building Information Management, di mana BIM ini sangat membantu bagi kami di teman-teman teknik atau engineering dalam pertama melakukan pendeteksian ketidaksinkronan antara gambar arsitek, struktur maupun MEP. Yang kedua, pemodelan secara 3D atau gambaran bentuk jadi gedung proyek ini akan jadi seperti apa, itu sudah kita gambarkan atau kita modelkan dengan menggunakan BIM ini. Terus yang ketiga atau selanjutnya yaitu komunikasi approval software maupun approval persetujuan pekerjaan dan lain-lain, kita sudah menggunakan
menggunakan sistem digitalisasi. Jadi secara dokumen kita nggak memerlukan hard copy, kita langsung upload ke dalam BIM 360, nanti langsung kolaborasi dengan MK maupun Channel. Dan selanjutnya atau yang keempat, kita manfaatkan teknologi BIM ini untuk melakukan take off atau perhitungan quantity. Kita bisa melakukan perhitungan quantity secara cepat. Untuk lapangan sendiri kita sudah tidak memerlukan gambar-gambar hard copy atau apa, kita cukup pakai aplikasi yang kita download di handphone kita masing-masing, seperti ini. Di sini sudah ada beberapa gambar yang jadi acuan atau jadi panduan teman-teman melakukan pekerjaan di lapangan. Nah, ini bentuk 3D-nya dalam untuk struktur. Jadi di sini teman-teman lapangan bisa mendeteksi atau mengevaluasi pekerjaan di lapangan dengan kondisi gambar yang sudah kita modelkan. Jadi kembali lagi Pak, are you ready for era? Oke. Nah, terus kita coba lanjut Pak. Nah, ini yang tadi saya bilang, kita bertemu di dalam dunia digital Pak. Jadi kita coba seperti apa sih? Nah, tadi saya bilang, kita di seluruh dunia bisa terkonek Pak, baik dari Amerika, dari Indonesia, seluruh dunia lah. Kita bisa bertemu dalam satu pengalaman yang coba kita perkembangkan bagaimana kita mencoba kita dan proses di seluruh Indonesia, kita bisa hadir dari sini untuk melihat langsung ke lapangannya Pak. Itu yang lagi kita coba ke depan, kita kembangkan di tahun 2 tahun ke depan. Kita berkoordinasi dengan beberapa member. Jadi menyikapi COVID ini kita jadi banyak berpikir akhirnya Pak. COVID-nya akhirnya kan tidak bisa bertemu secara langsung, tapi ekonomi harus jalan. So bagaimana harus menyikapi itu gitu loh. Rekan BIM PUPR sekarang mencoba berkolaborasi dengan PT Abibraya Persero untuk melakukan review desain di salah satu proyeknya mereka. Ini dilakukan secara remote ya, jadi tim Abibraya di kantornya mereka, terus tim kita di sini. Mbak Tari ini sedang coba tetap Pak, kita harus bekerja sama dengan PUPR sebagai pembina kita Pak. Bagaimana kita meng-clear seperti tadi sudah diarah dari Pak Direktur bahwa PUPR juga berkembang, kerjaan harus jalan, tapi keamanan juga penting. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Nah, ini kita coba dengan caranya ya teknologi tadi itu yang kita coba beberapa tempat kita terapkan. Nah, ini contoh lagi yang tadi saya
bilang kita virtual design. Jadi bagaimana di lapangan langsung kita, bagaimana kalau berdiri kita udah tahu di project, kalau kita bisa melakukan seperti apa operasi kita. Semua coba kita terapkan di salah satu proyek di Indonesia. Bagaimana kita menggunakan, dan ini benar-benar sudah digunakan, memang belum 100% kita baru 50% proyek saya coba kita tingkatkan, karena bicaranya apa, sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu coba kita bagaimana caranya bisa memanfaatkan digitalisasi ini. Nah ya, tadi kita bicara untuk fisik, Pak. Nah, berikutnya inovasi apa tadi hari ini di PT Berantas Abipraya? Kita punya dua, Pak. Jadi pertama inovasi Ayo Sehat dan inovasi Afikon. Ayo Sehat, bagaimana kita seluruh karyawan Berantas Abipraya ini kita punya asesmen bagaimana harus untuk menyikapi bahwa kalau Anda sehat, ya Anda boleh masuk kerja, termasuk di proyek. Kalau Anda tidak sehat, ya tidak bekerja, silakan ke dokter atau klinik. Jadi ini coba kita kembangkan untuk kondisi hari ini memang punya kita sendiri, dan kita terus menjaga diri kita dan seluruh perusahaan untuk biar semuanya sehat. Tujuannya apa? Lebih produktif lagi, Pak. Nah, yang berikutnya kita juga punya inovasi baru yang ya kalau bapak-bapak hari ini menggunakan Zoom, kita sendiri selama ini kita Berantas Abipraya sudah kita menggunakan namanya Afikon, Pak. Jadi Afikon itu adalah salah satu komunikasi yang tadi, Pak, kita gabungkan digitalisasi yang kita kerjakan selama ini di antara kantor pusat dan proyek, kita gabungkan. Kenapa kita menggunakan Afikon ini? Ya, yang pasti keamanan, Pak. Keamanan lebih terjaga, lebih tersecure, karena memang kita ciptakan sendiri, kita pakai sendiri untuk dari sisi keamanan sebenarnya, bahwa perusahaan ini memang karena ke depan dengan digitalisasi ini adalah PR-nya bagaimana mencegah keamanan data tidak keluar kemanapun. Itu aja. Jadi dari saya cukup sekian, Pak. Terima kasih. Monggo kalau ada salah 1-2 pertanyaan, silakan, Pak. Di close aja.